Halo Der Brother, gimana kabarnya? Mohon maaf sebelumnya karena saya terjangkit virus membadut beberapa minggu ke belakang. Jadinya saya harus istirahat sejenak. Kembali lagi bersama saya Jan, Everything Always Good Boy. Tema kali ini akan saya bahas adalah tentang sebuah hubungan rumah tangga yang mana sang pria atau si suami selalu sibuk dengan pekerjaan seninya sebagai pemain opera. Hingga suatu ketika di mana sang istri menaruh curiga kepadanya bahwa suaminya telah bermain dari belakang atau bermain serong dengan wanita lain, yaitu teman satu profesinya juga sebagai pemain opera. Film ini diberi judul Fidelity yang sudah tayang 2019 lalu. Dengan para pemain intinya adalah si istri bernama Aksenia Gromova dan Alexander Paul sebagai sang suami. Jadi tidak perlu banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Mengawali kisah bahtera rumah tangga mereka, terlihat wanita cantik bernama Lena dengan profesinya sebagai dokter spesialis kandungan tengah berbincang dengan suaminya bernama Sergei sebagai seniman opera. Lalu kemudian Sergei ingin pamit untuk tidur lebih awal karena ia esok ada jadwal manggung di Opera Panjapa. Tiba-tiba ponsel Sergei berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari seseorang mengatasnamakan Kaca yang telah dibaca lebih dulu oleh Lena, namun Sergei kembali dikarenakan ponselnya tertinggal. Setelah itu pagi harinya Sergei sudah terlihat ingin pergi, lalu Lena dengan baik hati ingin mengantarnya namun ditolaknya. Lena yang menaruh curiga kepada suaminya diam-diam mengamatinya dari balik jendela bahwa suaminya telah dijemput oleh seseorang. Di tempat kerjanya, Lena mendapati pengunjung pasien wanita bernama Nikki yang sedang hamil muda untuk berkonsultasi perihal siapa ayah dari anaknya ini. Bukan, maksud saya apakah kelak anaknya akan berkulit merah seperti ayahnya? Lena pun menjawab semua bayi yang baru lahir pasti berkulit merah. Jenuh dengan aktivitasnya sebagai dokter kandungan, Lena memutuskan untuk ke sebuah bar kecil-kecilan di daerah sana hanya sekedar untuk minum-minum Amer Koleson. Namun di sana Lena sudah duduk berduaan dengan seorang pria asing dengan raut wajah Mokondo. Karena sudah tak tahan, Lena berinisiatif mengajaknya ke sebuah penginapan. Pengertian banget Mbak Lena ini. Lalu sampai di penginapan, pria Mokondo ini tak cukup membayar sewa. Yang pada akhirnya Lena juga yang bayarin. Ada. Kemudian Lena yang gelisah menunggu pria Mokondo tadi lama banget. Pakai tisu magic dulu lah, apalah segala macem lah. Dan terjadilah perfucekan versi gratis. Di pagi harinya, Lena kembali pulang ke rumahnya yang sudah di sana didapati sang suami tengah tertidur pulas. Merasa bersalah karena tadi malam ia sudah melakukan perfucekan dengan pria lain, Lena seketika mandi wajib. Pada malam harinya, Lena menghadiri sebuah pertunjukan opera atau teater suaminya. Di sana ia melihat seorang perempuan yang di awal tadi mengirim sebuah pesan ke ponsel suaminya. Dia bernama Kaca. Dia akting, rangkul-merangkul, bahkan cipok-mencipok, membuat Lena merasa cemburu hingga tak menunjukkan sikap respek begitu acara selesai. Hingga suatu ketika saat mereka ingin pulang, tiba-tiba datang Kaca menghampiri Sergei untuk izin pamit juga. Namun karena sikap rasa ingin tahu dari Lena tentang sosok wanita ini, dia pun mengajak Kaca untuk pulang bareng. Setelah itu di siang hari, rasa ingin tahu keponya Lena menjadi-jadi. Ia berhasil diam-diam mengintai Sergei bersama dengan Kaca tengah berduaan. Namun tiba-tiba, mobil yang dikendarainya masuk bengkel hingga ia harus pulang dengan tanpa mobil. Alih-alih ketika Lena berjalan keluar dari bengkel tersebut, muncul pria Mokondo lain menawarkan Lena untuk mengantarnya pulang bareng. Terlihat kurang jelas bahwa Lena mendapat godaan baru dari pria Mokondo yang akan dijadikan bahan pelariannya kini di mobil dan hingga ke pantai menjadi saksi bahwa
pria ini sangat cemen ketika diciduk Satpol PP saat sedang syahdu perfucekan. Aduh, gimana sih mas? Через 2 недели придет повестка. Что? Pagi hari pun tiba. Sergei berencana mengajak istrinya ke suatu pantai untuk berlibur di akhir pekan. Lalu menyuruh Lena agar mengambil cutinya nanti. Namun bukan berakhir pekan dengan suatu liburanlah yang Lena inginkan. Justru, ia mengharapkan silaturahmi kelamin yang disadari awal belum pernah digarap Sergei. Scam berpindah ke lokasi rumah sakit tempat Lena bekerja. Terlihat Nikki datang membawa seorang laki-laki yang ternyata itu suami dari Nikki sendiri. Faktanya, pria Mokondo cemen ini adalah orang yang tadi di awal kabur saat Satpol PP menggerebeknya di pantai. Nah loh. Namun tiba-tiba lelaki cemen ini dengan nekat mendatangi Lena ke ruangannya hingga terjadi sebuah hasrat yang tertunda. Untungnya, Lena berhasil melawan dan mengusir lelaki cemen Mokondo itu keluar ruangan. Kemudian Lena yang masih menaruh curiga kepada suaminya kembali diam-diam mengintai sembari menghubunginya untuk memastikan atas kebenaran ucapannya bahwa sedang membantu rekannya pindahan kosan. Akhirnya Lena mampir sejenak ke rumah rekan kerjanya setelah tahu bahwa suaminya dinyatakan jujur dan tak bersalah. Sembari minum Amer Kolesom yang biasa tersedia di warung-warung kelontong tepi jalan, rekannya naik hasrat dan ingin emuah-emuah dengan Lena tapi ditolaknya. Sakitnya jadi badut. Esok harinya mereka berdua menuju sebuah pantai yang dimana Lena menanyakan bahwa apakah Sergei sedang menjalin hubungan dengan wanita lain dan siapakah orang yang sudah menjemputnya tempo kemarin dengan mobil. Dengan jujur, Sergei menjelaskan kalau dia tak ada hubungan dengan wanita lain. Lalu perihal wanita bernama Kaca hanya sebatas rekan kerja. Atas kejujuran hakiki yang diperoleh Sergei, Lena seketika merasa bersalah dan nangis di pelukan sang suami. Esok paginya, Sergei menanyakan surat yang Lena pegang, apakah itu surat tilang lalu lintas? Kalau tahu aja itu surat tilang perfucekan di pantai. Setelah itu dilanjuti Lena yang pergi berbelanja untuk makan malam mereka berdua, kemudian ditutup dengan aksi percocok tanaman sebagai penghujung acara. Pagi harinya saat Lena sampai di tempat ia bekerja, resepsionis mengabarinya bahwa salah satu pasiennya yang bernama Nikki ingin berganti dokter dan sudah menunggunya. Namun saat mereka sudah masuk ke dalam, tiba-tiba Nikki sudah mengetahui aksi percocok tanaman Lena dengan sang suaminya tempo hari, hingga tamparan pun mendarat di pipi mulusnya. Atas peringatan itu, seketika Lena mengingat suaminya lalu bergegas pulang dengan basah-basahan. Sesampainya di rumah, Sergei yang dengan keadaan mabuk berat dengan paksa mengambil ponsel milik Lena, yang ternyata diberikan ke atas Andi sedangkan ponsel Sergei tidak. Setelah itu, Sergei mulai menginterogasi istrinya perihal sudah berapa rudal tertanam di ladang surgamu. 2 jawabnya, yang 1 gagal. Lena pun diusir oleh Sergei setelah mendapat pengakuan tersebut. Pagi harinya Lena mendatangi rekannya untuk menandatangani persetujuan pengunduran dirinya bekerja di sana sebagai dokter. Dan di ending, Lena dan Sergei kembali ke pantai untuk saling memaafkan atas segala kesalahan yang sudah Lena perbuat. Tamat. Pesan-pesan yang bisa kita ambil secara keseluruhan dari film ini adalah jangan cepat-cepat mengambil tindakan fatal sebelum melihat langsung faktanya. Oke, terima kasih Adar sudah menonton video ini sampai habis. Jangan sungkan-sungkan lah atau malu-malu request video apa lagi yang mau dibawain. Ciao ya. Salam perfucekan para badut. Top lah.